Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 9 Agustus 2023, yaitu hari trading ke-141. Kita ada dua alert, MMIX dan Cepin. Ya, kalau kita lihat sentimen globalnya masih terkait dengan deflasi di Cina ya. Jadi hampir, tapi IHSG kita positif sedikit ya. Jadi terkait masih dengan deflasi, lalu masih menunggu berita dari Amerika. Oke, baik, kita mulai saja. Ini trading snapshot-nya Bapak Ibu. IHSG-nya sempat naik. Sempat naik, lalu ada gap di sini ya. Jadi gap, sekarang gapnya ditutup. Kita tidak ada gap, setelah tutup dia naik ya. Jadi tidak ada opening gap-nya, tidak ada. Kita positif 0,009, hampir 0,1. Di sini kalau lihat total value-nya 9,23 triliun, di bawah rata-rata. Kalau kita asumsikan 10 triliun adalah batasnya. Pendorongnya non cyclical 2, infra dan cyclical. Tapi kalau kita lihat perbankan ya Bapak Ibu di sini, perbankannya kalau tidak salah perbankannya ini besar ya, BBCA, BBRI, BBNI. Dia masuknya cukup signifikan termasuk Telkom di atas 100 miliar, sehingga net foreign kita hampir 800 miliar masuknya net foreign. Sementara di all market asingnya 816 miliar. Jadi memang besar, dan besarnya itu masuk di perbankan. Jadi walaupun kita lihat pendorong ini perbankan tidak kelihatan sektornya, tetapi kalau kita lihat BBCA, BBRI, BNI dia kuat ya sektor perbankan. BBCA positif kalau nggak salah. Oke, jadi gitu, asingnya 33%, hari ini lokalnya 67%. Oke, kita lanjut dengan alertnya. Hari ini kita ada dua alert seperti saya sampaikan tadi. Maaf. Ada dua alert. Jadi ada MMIX. MMIX ini baru masuk Kompas 100 Bapak Ibu. Saya tidak paham tentang sahamnya. Tetapi kalau tidak salah ini tentang judulnya tentang distribusi alat kesehatan ya. Tapi kalau lihat deskripsinya di Stockbit itu dia distributor untuk e-commerce dan seperti Alfamart dan Indomaret. Nggak tahu saya apa yang dijual, belum lihat. Tetapi saya teringat beberapa saham yang pattern-nya sama. Seperti dulu saya beli BBRI, dia naik turun dulu tuh sampai 300 sekian, baru naik sampai berapa. Nah, ini pola-polanya kalau wake of analysis, mungkin dia sudah masuk marking down, sudah, lalu dia buat dulu frustasi orang-orang yang buy on weakness. Cuman masalahnya kalau nggak sabar bahaya. Nanti kita akan jelasinnya dari point of view volume price analysis dan wake of structure. Kalau dari yang lainnya saya tidak paham. Ini coba kita dekatin. Ada Cepin ya, Cepin ini bagus Bapak Ibu. Dia kemarin Java, sekarang Cepin, mungkin sama-sama bergerak tuh harusnya. Alertnya kemarin Cepin tidak ada alert. Hari ini yang ada alert Cepin, tapi Java-nya kemarin sudah ada alert. Baik, ini dia alert ini, dia dua alert ini Bapak Ibu, dia terkirim tadi ke Telegram bot. Dia ada jam 10 sampai jam 11. Nama Telegram botnya ada di sini. DLQuan bot. Nanti Bapak Ibu install dulu aplikasi Telegram, lalu cari @DLQuan bot di Telegram, maka kalau ada bot tulisannya Bapak Ibu bisa join, atau di deskripsi video nanti ada. Telegram channel juga ada, Deep Learning Trading, di deskripsi video juga ada, websitenya www.delquan.web.id. Sosial media mulai Instagram, Twitter, TikTok, dan Thread, silakan Bapak Ibu join, follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Oke, kita lanjutkan dengan disclaimer. Jadi video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya share pengalaman saya 17 tahun di pasar saham Indonesia, hampir 18 tahun. Tidak boleh request analisa saham apapun ya, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% ya Bapak Ibu, jadikan saja sebagai second opinion. Yang paling penting adalah Bapak Ibu belajar, lalu pelajari caranya, ikutin checklistnya, flow-nya diikutin, lalu lakukan analisa untuk mendapatkan first opinion. Nah, dengan begitu Bapak Ibu jangan pernah percaya analisa siapapun, termasuk analisa saya, hingga Bapak Ibu punya analisa sendiri. Tidak ada cara lain selain melakukan sendiri. Toolnya sudah ada, saya sediakan caranya nih, caranya ya. Jadi disclaimer ada Tayor, trade at your own risk. Resiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan, wajib punya money management. Oke, itu dia disclaimernya on.
Websitenya Bapak Ibu bisa kunjungi. Untuk Jian Robot silahkan klik di sini. Jian Telegram Channel silahkan klik di sini kalau websitenya. Lalu sekarang tidak pakai register, langsung dia masuk aja Bapak Ibu ya. Tunggu. Cuman nanti kalau ada beberapa user dia harus konfirmasi dulu. Dia update database-nya. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya. Baik, sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya, Bapak Ibu. Kita bisa lihat ya, ini ada botnya di sini. Biasa sepertinya bentuknya seperti ini. Nah, seperti biasa, apa yang kita lakukan ya di dalam after market close adalah kita cek dulu alertnya hari ini apa saja. Nah, di sini ada MMIX, ada Cepin ya. Kemarin ada ISAT, Arto, dan Jakfa. Ya, jadi kemarin saya bahas Arto yang melesat, ISAT, dan Jakfa. Memang sering begitu. Karena saya tidak tahu apakah dari alert kemarin itu yang naik ISAT, Arto, dan atau Jakfa. Nah, ternyata yang naik ISAT dan Jakfa. Arto ya koreksilah seperti itu. Mungkin ya, saya nggak lihat juga Arto. Kita lihat Arto seperti apa. VPA Arto. Kemarin kan bahas Arto kalau nggak salah ya. Oh iya, dikoreksi ya Bapak Ibu. Nah, yang naik malah yang tidak dibahas. Nah, sekarang ada Cepin dan MMIX. Kalau saya bahas Cepin, bisa yang naik besok MMIX. Atau yang kalau saya bahas MMIX, yang naik Cepin. Nah, jadi karena saya tidak tahu ya, tapi kita lihat saja lah ya. Nah, ada MMIX, ada Cepin. Kalau selain itu, makanya kita perlu cek juga kalau di di screeningnya adalah rekom. Jadi kita harus lihat juga rekomnya. Nah, biasanya rekom juga memberikan rekomendasi yang bagus juga. Jadi kalau lihat di sini, Cepin, Energi, ISAT ya. Cepin ada alert, NNRG, aduh weakness pula ini ya. Mungkin koreksi. ISAT ya kemarin alertnya, Java ya kemarin alertnya, MNCN, Berisign, SM Gear, Berisign, hati-hati. Lalu sini ada Arto, jadi bearish engulfing kan, maka yang dibahas Arto justru, yang naik yang tidak dibahas. Mohon maaf. Ya begitulah. Jadi karena saya tidak tahu apa yang terjadi, makanya jangan 100% percaya dengan apa yang saya lakukan. Ini ada MMIX ya, jadi walaupun saya analisa salah satu nanti, Bapak Ibu analisa yang lain juga, mungkin karena yang lain mungkin naik. Oke, MMIX ada di sini, Rocket Jet, PWS juga ada. Nah ini juga menarik, biasanya kalau muncul di Rocket Jet dan MMIX, ya. Apa itu? Apa itu Rocket Jet? Ada yang nanya, Bapak Ibu bisa pakai /jet, lihat MMIX nanti ya, kita cek. Cepin, ISAT, Cepin ada di Golden Cross hari ini. MTMH, aduh, ini MTMH dead course pula. Ya, oke, nggak apa-apa lah ya. Nanti saya habis ini karena MTMH ini kalau dia turun saya buy, kalau dia dekat upper downtrend saya sell sedikit, gitu. Jadi averagingnya saya rendah dan profit dia kalau ini dekat-dekat supply zone daily. Oke, sekarang itu ya. Dia keluar sini tadi Cepin ada di sini, PWS, MMX juga ada. Kita lihat SCRP boom. Cepin ya, ada Cepin. Nah, ini nggak tahu saya kalau bahas Cepin mungkin yang naik MMX. Oke. Oke, saya bahas MMX lah karena menarik ini ya, sahamnya baru banyak yang frustasi karena dia turun, kayak yang terjebak, kita lihat lah ya. Dan saya lihat tadi sekilas waktu ada alert, dia ada spring sedikit. Ini menarik. Oke. Kita mulai pembahasan. Pertama kita dengan pembahasan Speedo ya tentunya. Pembahasan komposit. Kita mulai dengan Speedo. Jadi Bapak dan Ibu mulai apa yang saya ketik dilihat. Oh, saya ketik adalah Speedo. Bapak Ibu ketik juga lalu dengarkan penjelasannya. Kalau penjelasannya tidak logis, nah ini ketahuan ya kan ya, harusnya logis penjelasannya. VPA Speedo composite. Dimulai dengan perintah Speedo. Kita untuk mengetahui zona supply and demand. Nah, sekarang bukan zona supply and demand. Kita mengetahui bagaimana posisi supply and demand. Kalau lihat di sini netral artinya ini supply sama dengan demand. Netral dia di tengah-tengah ya. Oke, itu dia. Mudah-mudahan kalau demandnya masuk, dia bergeser ke grid.
terbaik beli aja ketika menurut saya kalau mau nge-swing buy on weakness ada di extreme fear. Kalau di extreme greed biasanya kalau menurut teorinya dia bisa profit taking dulu. Apalagi setahun belakangan ya itu saya berhasil sekali menggunakan metode ini karena ya isinya nggak kemana-mana. Kalau super trend mungkin berbahaya kalau di extreme greed kita jual naik lagi. Makanya kita harus lihat saat ini terbukti valid dan berjalan ya. Saya dapat profit melihat saat dia extreme fear dan extreme greed. Oke, kita lihat start C0 bagaimana rotasi bintangnya dengan pusat rotasinya adalah composite. Di sini kita perlu lihat bahwa ISG naik tipis saja 0,01 hampir. Oke, kita lihat basic. Ini tanggalnya sudah benar. Industri walaupun nggak juntrungan, dia mengarah ke hope. Lalu ini sudah mulai mudah-mudahan kesehatan belum ya. Kesehatan belum, tekno juga belum. Cyclical mulai berbelok. Ini properti ini mulai berbelok nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa cek nanti properti. Adek Finance juga sudah mulai menguat nih Bapak Ibu. Nah, Adek Finance ini malah habis panik terbitlah hope. Adek Finance itu sektor berapa ya? Ya, sektor 4 ya. Sektor 4. Jadi Bapak Ibu cara ngeceknya start C4 ya gitu. Ini untuk mengecek sektor finance. Ya, ini finance menguat ya. Jadi Bank Mandiri all time high ini kalau kita lihat dia bergerak terus ke atas sana. Jadi finance BBNI habis panik terbitlah hope. Oke, itu begitu caranya. Kalau nggak kelihatan di sini, lihat sektor industri sektor 6 pakai start C6 berarti supaya kelihatan. Atau individualnya ya bisa kelihatan misalnya Star BMRI misalnya ya saya menunjukkan. Nah, ini kan dia sampai spending terbitlah hope lebih clean ya. Jadi per sahamnya baru kelihatan. Oke, sekarang kita akan lihat VPA weekly BMRI. Salah. VPA weekly composite. Nah, pembahasan weekly itu kalau tidak hari Jumat harus ada disclaimer-nya atau catatan bahwa volume ini dia belum full ya. Ini masalah bagi trader, bagi seperti saya yang menggunakan metode volume price analysis yang melihat chart weekly. Karena weekly-nya kan masih hari Rabu, dia belum full. Jadi ini kita abaikan dulu. Kita hanya perlu melihat ininya saja, dia berada di upper downtrend zone. Kalau dia break ke atas dengan volume yang besar minggu ini, maka itu bagus. Karena ini less than average pastilah, kan belum hari Jumat. Itu saja, dia masih inside bar. Di bearish pokoknya masih di bawah dalam candle merahnya. Dia harus break ya, atas atau bawah. Sekarang kita lihat VPA composite. Naiknya tipis aja. Ini, begini bentuknya ya. Oh ya, dia opening gap up. Jadi seperti saya jelaskan kemarin, memang dia tipikal apa nih ya Bapak Ibu. Jadi kita tunggu segitiga inilah break. Ya, segitiga ini break. Itu dia yang perlu kita tunggu nih. Karena dia masih berada di dalam terus. Hanya saja volume hari ini kalau pakai averaging rata-rata 20 hari, dia memang meningkat nih. Ya, ini mencurigakan. Spread-nya makin kecil, tetapi volumenya meningkat. Ini mencurigakan ini Bapak Ibu. Ya, ke dalam volume price analysis, price, nah volume juga kita perhatikan. Dan volumenya ada volume churn ini. Volume churn dia tekan ke bawah negatif berarti ini ya ada yang jual, ada yang beli nih. Nah, belum bisa dipastikan karena dia masih dalam shadow ya, masih dalam inside bar, outside bar, lupa saya. Oke, sekarang kita akan bahas. Kalau lihat rule-nya, bahasnya harus cepin ya. Jadi, tapi saya ingin bahasnya MMA karena ini saham baru, siapa tahu dia potensi ya. Kalau enggak, kita lihat pasti risk-nya kecil. Oke, kita lihat alert MMEX.
Ini saya tidak tahu sahamnya apa, tapi baca sekilas dia adalah alert pertama, fresh alert ya. Jadi kalaupun beli bisa 1 2 3 lot kecil-kecil saja, stop loss-nya dekat ini. Oke, sekarang kita akan lihat Speedo. Iya ya, Speedo. Speedo MMX, mudah-mudahan tidak ada yang salah urutannya. Nah, dia berada di netral, Bapak Ibu. MMX ini saham yang saya tidak tahu apa, hanya baca informasi sekilas. IPO juga belum ada, tapi sudah masuk Kompas 100. Itu menariknya, dan dia sudah dekat-dekat dengan demand zone. Oke. Biasanya saya membeli cari saham-saham yang dekat demand zone, jual dekat supply zone, gitu saja. Yang penting profit. Oke, Speedo MMEX, kalau nanti valuasi-valuasinya, kalau saya salah, saya tidak tahu ini, tapi berdasarkan volume price analysis dan style saya, memang suka saham-saham yang risk kecil, profit besar. Kita lihat star MMEX. Ini tentu weekly starnya tidak ada ini, karena dia belum mencapai 2 tahun. Nah, kalau kita lihat daily rotasi bintang, ini sektor kesehatan sedang jatuh semua ke bawah. MMEX-nya ini roller coaster, Bapak Ibu. Dia ke kanan. Ya, tapi yang roller coaster nih, dia menguat ke kanan ini. Berarti dia sideways nih Bapak Ibu, masih sideways. Weekly-nya belum bisa kita lihat pula karena dia tentu tidak ada datanya kalau masih baru IPO. Jadi kita butuh data weekly-nya full nanti. Oke, sektor nomor 4, nomor 5, kita lihat PBP ROE sektor nomor 5. Ada nggak dia? Oh, belum ada di sini. Oke deh. Mika, Sido, KLBF, Hill ya, dia belum ada di sini. Kenapa? Saya nggak tahu kenapa. Mungkin dia kena filter di sini salah satunya. Oke, kita lihat sekarang. Alert. Saham-saham yang alert kita akan pakai /PVM. Mulai dari MMIX sama ACES. Bagaimana mereka portfolio volatility map. Oh, belum masuk. Dasar. Portfolio volatility map MMIX Cepin. Kenapa juga? Udah nggak kenal MMIX. PVM portfolio volatility map. Oke. Ini ada yang seperti karena dia baru CPM MMIX Cepin. Oh, salah. PCM MMIX Cepin. Oh, kenapa ya? Saya tambah saham lainnya ya. PCM JPFA Cepin. Ini masalah di MMIX mungkin. Oh, kurang. Harus 3 ya. Minimum harus 3 kalau begini. Nggak cukup, kita tambah saja lah ya. PVM MMIX. Kemarin ada Arto, ada Isat, ada JPFA, MMIX, baru Cepin. Oh, ini MMIX yang bikin masalah ya. Oke. Karena memang datanya kurang, karena dia harus setahun ya. Jadi tidak bisa. Kayaknya belum setahun. Jadi tidak bisa. Maaf Bapak Ibu. Jadi karena dia kurang dari setahun, MMX-nya nggak bisa. Oke, jadi MMX-nya nggak bisa. Coba kita lihat sektor 5 ya. CRM, sektor nomor 5, data 6 bulan. Oh, belum juga. Oke, MMX-nya belum masuk. Baik, nggak apa-apa, kita mulai aja. Karena dia baru. Oke, kita mulai pembahasannya aja, saya tahu. VPA, monthly, MMEX. Masalahnya ada di sini, datanya belum cukup.
Nah, jadi memang datanya pendek ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat, ini monthly-nya. VPA weekly MMEX 1 2 3 4. Belum setahun. Jadi dia belum ada IPO setahun, datanya belum cukup. Kalau kita lihat monthly-nya, weekly-nya, dia sudah naik. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Ya, kalau wake up tuh begitu, marking up. Ini adalah distribusi. Ini adalah marking down. Nah, saham-saham yang setelah satu siklus ini yang menarik untuk kita tunggu. Biasanya dia akan akumulasi lagi di sini. Maka dia akan marking up lagi. Jadi, itulah ya. Jadi, struktur market itu seperti itu yang diajarkan di dalam volume price analysis dan dalam wake off. Maka kita mencari saham yang sudah bottoming, stop loss-nya kelihatan, ada spring, lalu mudah-mudahan dia naik gitu. Target jual ya mungkin jualnya di sinilah ya. Kita tahu sekitar 600-an ya, 650 nanti kalau mau jual. Itu yang menarik daripada saham yang sudah naik tinggi ya, menariknya adalah saham yang mengikuti siklus wake off dan dia baru berada di bawah. Itu yang menarik menurut saya dan pengalamannya seperti itu. Oke, kita lihat VPA MMEX. Saya nggak tahu saham ini, kalau Bapak dan Ibu ragu ya nggak usah. Kalau ragu mau beli, biasanya beli 10 juta, beli 500.000 aja ya. Oke, sekarang kita bahas daily-nya. Jadi seperti tadi, daily-nya sini sudah mengatakan dia adalah marking up. Ini adalah distribusi. Ini mungkin ada sinyal up trust bar di sini. Ya, lalu dia turun, turun, turun. Kalau mau jual katanya di 650 atau sampai di sini di atas ini. Di atas ini jualannya. Ya. Tadi 650. Nah, sekarang kita lihat. Dia turun, ya. Ini ada dan ini adalah spring. Oke. Kalau Bapak Ibu beli, stop loss-nya di berapa? Di 150 kurang 2 tick. Low-nya ini 150 mungkin. Kurang 2 tick. Nah, itu adalah stop loss 188 stop loss. Oke, jadi Bapak Ibu, kenapa saya menarik? Lihat di sini ya. Ini adalah fase B mungkin fase B karena volumenya hilang. Lalu ini membesar, saya nggak tahu ini apa. Dan lihat volumenya adalah volume climate fall up. Jadi nanti besok kita masih bisa early entry di sini. Kalau kena stop loss dia turun ke bawah lagi, risk kita kecil. Ya, Bapak Ibu. Di sini banyak orang yang nyangkut, pasti makin banyak yang mencaci maki saham ini, biasanya orang sudah frustasi. Cuman harus sabar. Biasanya saya pernah pegang ini sampai setahun, 6 bulan, bahkan 2 tahun akumulasi. Jadi panjang, tapi setelah itu dia beggar. Multi beggar malah. Oke, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan lihat detail, tapi kita tahu di sini ada spring dan volumenya meningkat. Dia bukan ledakan volume. Sinyalnya adalah strength in returning after downtrend, they move indicate strength ya. Volumenya sangat besar, spreadnya besar dan upper besar. Saya sendiri akan coba cicil jaga beli, jaga atas, jaga beli. Tadi begitu alert saya sudah cicil beli ya. Saya sudah dapat sedikit lah, tidak banyak. Mungkin saya dapatnya di harga berapa tadi? Averagingnya 200. Sempat dia alert, habis itu dia turun dulu kan. Nah, turun dulu itu saya beli. Tapi nggak banyak. Jadi misalnya saya beli biasanya beli 10 juta ya per alokasi saham misal. Saya cuma beli 500.000 1 juta, tapi yang nggak dapat semua. Di bawah 1 juta tadi saya cuman nggak apa-apa, risknya kecil, yang penting sudah ada di portofolio. Oke, berikutnya kita akan lihat Evol MMEX. Nah, ini dia Bapak Ibu, swing low-nya stop loss kita cari, ini adalah mungkin power box ya. Dibanding candle-candle sebelumnya, stop loss-nya di bawah ini, yang merah ini. Saya tadi kalau nggak salah 150 ya, kurang 2 tick 188. Nanti kita cek lagi lebih detail. Kalau tidak paham apa itu power box, bisa baca buku Richard Am dan Anna Colling ya. Chapter 5 kalau Anna Colling. Chapter 12. Nah, sekarang kita akan lihat dengan VBP Weekly MMEX. Saya jujur tidak tahu nih saham apa.
Nanti habis ini baru lihat-lihat lah. Oke. Oh, begini. Tidak apa-apa lah ya. Jadi kalau mau buat trading plan, nanti kita mungkin di sini Bapak Ibu bisa jual 50%. Sisanya let profit run, mungkin targetnya di sinilah. Karena ini ada supply. Ini adalah mother candle weekly. Maksimum tuh setinggi ini, 650 tadi ya. Maksimum segini dulu, karena di atasnya sudah ini. Mungkin di sini jual 50% yang tersisa, sisanya let profit run. Tapi kalau kita bikin risk reward rasionya, ini biasanya risknya kecil, ini risk, ini ke sini reward, ya. Oke, jadi dia marking down, nanti akumulasi. Cuman dia kan nggak langsung naik, dia panjang-panjang ke sana ya. Kapan ada rotasi bintangnya? Biasanya kalau sudah full satu ini, biasa rotasi bintangnya sudah ada. Oke, sekarang kita lihat VBP MMEX. Ya, jadi di sini ada supply yang kuat ya, supply. Ini orang beli di sini, semua yang beli di sini nyangkut. Jadi ini, oh tapi tidak fresh ini Bapak Ibu. Terjadi mother candle, tapi sudah dites, sudah di-absorb, terus keluar dia. Oke. Ini coba tes lagi, keluar. Jadi memang benar supply, tapi dia sudah dites. Yang belum dites tuh ini. Ya lumayan lah ya Bapak Ibu, nggak apa-apa jual di sini mungkin 30% profit taking. Di sini 30% dari tersisa. Di sini tadi di sini 50% ya. Bebas saja ya Bapak Ibu seperti itu. Tapi kita hitung risk reward rasionya, nih risk ini rewardnya cukup menarik. Karena kita berada di dekat-dekat bottoming dan tadi ada spring kalau saya tunjukkan ya. Oke, berikutnya kita akan lihat wave. Nah, wave-nya nih, oh ini agak aneh wave-nya ya. Wave-nya udah langsung terjadi perubahan trended. Jadi di sini ini turun, ini downtrendnya menang ya. Tapi langsung dimatikan sama wave yang ini. Lihat, sejak ini ya, sejak berapa hari ini, semua orang nih hajar kanan nih Bapak Ibu. Tapi saya yang nggak naik. Tiba-tiba hari ini naik, tidak banyak hajar kanan. Ini banyak yang hajar kanan, ini harusnya curiga ya Bapak Ibu. Ini harus kita curiga. Oke, MMEX itulah ya. Mudah-mudahan besok kita bisa jaga atas. Kalau bisa dia turun dulu, karena ada spring. Oke, sekarang kita lihat dengan DOM. Nggak tahu ini ada atau enggak. DOM MMEX. Belum ada. Oh, belum masuk. Nanti saya perbaiki. Karena dia baru masuk, harus di adjust dulu. DOM tidak ada. Kita lihat PIF-nya. Oh, nggak bisa juga. Nggak bisa. Karena dia belum ada setahun. Karena belum ada setahun, nanti belum cukup datanya. Ini belum cukup. Maaf ya. Sekarang kita lihat PIF. Resiko saham-saham baru IPO itu gitu. Datanya nggak cukup untuk dihitung. PIF, MMEX. Kalau kita lihat asingnya keluar ya Bapak Ibu. Berarti kemarin tadi itu lokal itu Bapak Ibu. Ini keluar asingnya nih. Sementara hajar kanan, lokal nih Bapak Ibu. Jadi besok kita bisa jaga atas, jaga bawah. Ya, dia lowernya adalah 150. Jadi 150. Stop loss kurangi 2 tick berarti 188. Jadi dia kalau turun, beli. Jadi saya tadi begitu ada alert, pasang order, ya tapi nggak turun ke bawah, dia tertahan. Nah, akhirnya saya dapat tapi tidak banyak. Nggak apa-apa, itu strategi supaya ada di portofolio. Kalaupun saya lupa atau kena stop loss, nanti kena stop loss, risknya kecil aja. Sekarang kita lihat, nggak usah kayak foreign map ya, mungkin nggak ada dia. FF map, coba. FF map, sektor 5, data 5 hari. Ya, dia tidak ada ya Bapak Ibu, tidak ada. Nanti saya tambahkan. Ya, tidak ada. Sekarang kita lihat tren. Tren MMEX. Dia biasanya tunggu sampai berapa? 100 hari, 200 hari. Karena kan, coba sampai mana? Kita lihat.
DOM Cepin. Jadi dia tunggu harus sampai jauh. Dia harus sampai 200 hari. Kalau belum 200 hari, tidak ada DOM-nya gitu. Karena dia akan gagal dihitung karena tidak ada 200 hari. Begitu. Oke, sekarang kita lihat. Aduh, ini juga tidak ada juga financial ratio-nya. Tidak ada ya, ini karena dia ya tidak ada. Nah, ini spring. Jadi Bapak Ibu, kita berada di bottoming. Kalau kita beli ya, risknya kecil. Kalau nak stop loss kecil, kalau dia turun lagi ke dalam, kecil kita risknya. Jangan sampai nggak pasang stop loss karena dia kan downtrend ya. Cuman downtrend sini ada trade akumulasi. Dan kalau dia sampai sideways misalnya setahun, ya jangan kecil hati. Ya biasanya kalau semakin panjang sideways, kalau dari yang pengalaman saya dari wake up di pasar saham Indonesia, makin panjang sideways-nya, biasanya terbangnya makin tinggi karena fase itu adalah fase akumulasi. Jangan keburu naik sedikit dijual. Oke, itu jadi MACD-nya Golden Cross, dia berada di bawah ini ada support become resistance, sudah ditahan. Target pertama kita jualannya sekitar 368 lah. Ya, lumayan tuh rasionya. Oke, lihat PWS. Bye. Ada sinyal stopping volume ya. Jadi ada sinyal stopping volume. Jadi ada sinyal buy juga di sini. Ya, buy. Jadi sudah ada sinyal, teman, kita tinggal atur lah ya Bapak Ibu. Kita atur beli ya, terbeli. Jadi MMEX ini adalah ciri-ciri yang saya suka karena bukan karena perusahaannya bagus, bukan karena risknya kecil, rewardnya besar kalau sesuai dengan plan. Maka wajib punya trading plan. Oke. Sekarang kita, oh ya, ada yang lihat Pak, kalau di alert itu kan ada rekom, ada yang bertanya, ini kan ada rocket jet. Apa itu? Nah, kalau ada dia muncul rocket jet seperti MMEX ini, Bapak Ibu bisa pakai slash jet. Pintanya MMEX. Maka ada sinyal buy artinya. Nih. Artinya ada sinyal buy. Karena dia muncul di rekom gitu loh. Oke, next kita bahas Cepin, alert Cepin. Cepin ini sama dengan Japa dia. Biasanya kalau ada alert Cepin dekat Japa. Tetapi biasanya kalau punya alert punya saham Cepin, jangan pegang Japa. Kalau punya Japa jangan pegang Cepin karena sama-sama ayam-ayaman ini. Chicken-chickenan ya. Sekarang kita lihat Speedo Cepin. Grid. Ya, Cepin sekarang speedometernya berada menunjukkan grid, artinya di sini demand lebih besar dari supply. Clear itu. Mudah-mudahan masih terus naik sampai ekstrim, kalau mau profit taking baru bisa. Nah, Cepin ini dia harus di weekly nih. Star harus lihat weekly-nya karena daily-nya dekat-dekat supply. Star Cepin. Kita lihat rotasi bintangnya Cepin. Oh, habis panik terbitlah Hope. Ya, jadi bergerak sekarang makin menguat, sebentar lagi masuk ke Hope. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, kita harus lihat weekly. Weekly Star Cepin. Oke, berarti dia sempat menguat kencang, dia turun lagi, mungkin ini pullback ya di weekly-nya. Oke, itu saja, dia berada di zona Hope. Sekarang kita lihat VPA weekly-nya dulu, Cepin. Kita lihat bagaimana sih desainnya. Oh, begini. Oh, ya. Berarti dia sebenarnya masih downtrend ini. Dia sempat break. Tapi dia turun lagi ya. Dia break low-nya. Berarti ini tidak valid. Oke, di sini ada bottoming. Sudah terbentuk. Ini adalah low. Ini adalah low. Ini adalah high. Ini adalah high low. Ini ada high high. Ini high low lagi. Sama seperti Cepin Japa kemarin ya. Nah, ini kalau dia break, minimum terbentuk pattern-nya. Atau low, high, low, high. Terbentuk nih ya kalau di daily-nya. Volumenya belum valid. Oke, nanti di daily lebih jelas ini. VPA Cepin. Harusnya sudah bentuk new ya. Oke. Cepin di sini ada alert kalau nggak salah.
the best time for buying, second chance to buy. Ini ada spring. Ada spring ya, yang dibahas di workshop volume price analysis. Oke, ini contoh ada spring, ada sinyal, sinyalnya reverse uptrust ya Bapak Ibu. Jadi dia naik ke atas, dia tidak lebih low dari ini. Oke, sekarang dia naik. Ya, nanti Bapak Ibu cek lagi VBP-nya ya, karena ini kita harus cek ini adalah zona supply nih. Nah, takutnya dia break ke sana kena supply dia turun. Ya. Kalau dari chart bagus, ini ada low, high, high, low, higher, high. Lihat volumenya meningkat ya. Jadi volume price-nya valid, volumenya high, sinyalnya ada effort to rise, bullish sign, above overhead, upper set. Cuman kita lihat, ada nggak supply di atasnya? Begitu aja, VBP cepin. Jadi kalau naik kita harus lihat, naiknya sampai mana itu ada supply. Ini dia. Ya. Supply-nya kuat ini, supply. Kalau turun, di sini buy-nya. Ini demand zone. Stop loss di sini. Agresif, ini konservatif. Oke, takutnya dia turun untuk ngetes. Sekali lagi, ini adalah demand zone. Seluruhnya, segini itu demand. Jadi kalau mau beli juga, segini ternyata. Ini ada supply sedikit. Itu harus di break dulu. Ya, ini dia supply. Ini dia. Kalau enggak, dia akan tertahan bentuk, maka terjadi double. Ini aja supply. Supply di atasnya paling besar ini. Sementara ini ada juga. Tapi yang paling kuat ini. Karena semua yang beli di sini nih nyangkut nih. Oke, itu dia Bapak dan Ibu. Mungkin dia akan bisa naik, cepin, tapi harus break dulu ini, maka dia bisa tinggi. Karena di weekly-nya tidak terlalu meyakinkan. Lihat ini weekly-nya. Tidak terlalu meyakinkan ya. Jadi targetnya paling tinggi adalah di sini dulu. Karena di sini ada supply. Oh, di sini. Ada supply tadi. Baik, itu dia Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di aftermarket close kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, hanya 2 alert saham saja. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Oh ya, ada yang tanya, kapan workshop trading as a business? Belum tahu Bapak Ibu. Mungkin bulan depan. Ya, lihat nantilah ya Bapak Ibu, kalau ada waktu luang kita akan adakan workshop. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.